Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas bantuan dan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Sejarah Manajemen. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indra Oktavianto dari Universitas Veteran Bangun Nusantara, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas 1A reguler dengan nomor induk mahasiswa 20521000026. Dan di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh kawan saya yang bernama Nisa Amalia Nursafitri dengan nomor induk mahasiswa 20521000014. Langsung saja menuju materi. Pada sejarah manajemen itu memiliki tujuan yang pertama, mengetahui secara umum perkembangan dalam ilmu manajemen. Yang kedua, mengetahui kelompok besar pemikiran yang terdapat dalam ilmu manajemen beserta karakteristiknya. Sejarah ilmu manajemen, peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Owen dan Babbage, pionir ilmu manajemen modern. Robert Owen pada 1771 sampai 1858. Perlunya sumber daya manusia dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Charles Babbage pada 1792 sampai 1871. Pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Kemudian ada 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Kelompok pertama ada perspektif manajemen klasik. Yang pertama, kelompok manajemen ilmiah atau scientific, yang contohnya sebagai berikut: perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Kemudian ada kelompok manajemen administrasi. Yang kedua dari kelompok pemikiran terdahulu ada perspektif manajemen perilaku, yaitu studi Hawthorne, teori teori relasi manusia, teori perilaku kontemporer. Yang ketiga dari kelompok pemikiran terdahulu ada perspektif manajemen kuantitatif. Itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Perspektif manajemen klasik. Pertama, kelompok manajemen ilmiah atau scientific. Franz W. Taylor pada 1856 sampai 1915. Times and Machine Studies, Pitchfork Pie System, 4 prinsip dari manajemen ilmiah. Frank Gilbert pada 1868 sampai 1924 dan Dylan Gilbert pada 1878 sampai 1972. Efisiensi dalam produksi, psikologi industri, dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian Henry L. James pada 1861 sampai 1919. 4 gagasan peningkatan manajemen John Cart. Kemudian ada Harrison Emerson
pada 1853 sampai 1931, yaitu ada 14 prinsip efisiensi. Kemudian perspektif manajemen administrasi. Henry Fayol pada 1841 sampai 1925, yaitu 14 prinsip Fayol dalam manajemen. Terus kemudian ada Lydia Arwick pada 1891 sampai 1983, panduan manajemen atau managerial guidelines. Kemudian ada Max Weber pada 1864 sampai 1920, yaitu birokrasi dalam organisasi. Ilustrasi Team Motion Students dan Pitchwork by System dari Taylor. Kemampuan pengerjaan dan jumlah upah yang diterima. Pekerja A karena mampu mengerjakan 20 unit atau di atas standar, maka upah yang diterima adalah 25 unit dikali Rp2.000 sama dengan Rp50.000. Pekerja B karena pengerjaannya hanya 20 unit atau di bawah standar, maka upah yang diterima adalah 20 unit dikali Rp1.750, yaitu Rp35.000. Pekerja C karena pengerjaannya sebanyak 24 unit atau sesuai dengan standar, maka upah yang diterima adalah 24 unit dikali Rp2.000, yaitu Rp48.000. 4 prinsip Taylor dalam tahapan. Prinsip pertama, merumuskan pendekatan dalam setiap jenis pekerjaan untuk menggantikan pendekatan yang lama sudah dianggap baku. Prinsip kedua, secara ilmiah dilakukan seleksi atas tenaga kerja dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas bagaimana dijelaskan dalam langkah pertama. Kemudian prinsip yang ketiga, memberikan pengarahan dan pemantauan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar. Prinsip keempat terakhir, melanjutkan langkah-langkah pengerjaan sebagaimana yang dicapai pada langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya. 4 gagasan Janes dalam manajemen. Yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga, sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Yang keempat, penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Itu yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya bakal dijelaskan oleh kawan saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dilanjut dengan kawan saya, Nesa Amalia Nur Safitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nesa Amalia Nur Safitri akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Endra Oktavianto. Saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip efisiensi Emerson. Yang pertama, tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. Ketahuilah apa yang ingin Anda capai, hilangkan kekaburan, ketidakpastian, dan kurangnya tujuan yang menjadi ciri banyak perusahaan. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan harus masuk akal dan realistis. Sebuah akal sehat tinggi yang memungkinkan seseorang membedakan mana pohon dan mana hutan. Ini adalah akal yang sehat
yang mengarah ke pengetahuan dan meminta saran dari semua departemen, tidak terbatas oleh suatu posisi. Yang ketiga, adanya staf yang memiliki kualifikasi yang tepat. Semakin kompleks perusahaan, membutuhkan seringnya penggunaan tenaga ahli teknik. Oleh karena itu, untuk memastikan sebuah praktik terbaik digunakan di semua bidang, dewan yang kompeten harus digunakan dan manajer harus menerima syarat yang ditawarkan oleh penasihat tersebut. 4. Adanya disiplin. Fungsi atas ini adalah untuk memastikan kesetiaan dan kepatuhan terhadap ke-11 prinsip yang tersisa. Yang kelima, diberlakukannya pemberian kompensasi yang adil. Manajer membutuhkan 3 kualitas penting: simpati, imajinasi, dan rasa keadilan. Masalah terbesar dalam memastikan perlakuan yang adil adalah kegagalan untuk menetapkan kesetaraan antara gaji dan hasilnya. Yang keenam, perlu adanya laporan dari setiap kegiatan secara tepat, akurat, dan terpercaya, sehingga diperlukan semacam sistem atau akuntansi. Tujuan dari catatan informasi adalah untuk meningkatkan cakupan dan juga jumlah pemeringkatan, untuk memberikan kita lebih banyak informasi daripada yang biasanya kita terima melalui indera kita. Dengan akuntansi yang tertunda, tanpa informasi anggaran, tanpa arus kas harian, pengambilan keputusan rasional tidak mungkin. Catatan-catatan tersebut memberikan dasar untuk pengambilan keputusan. Yang ketujuh, adanya kebebasan dalam perintah, perencanaan, dan pembagian kerja. Perencanaan ilmiah melalui mana setiap fungsi dilakukan sedemikian rupa, sehingga fungsi untuk menyatukan keseluruhan dan memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Untuk tujuan yang efektif, tenggat waktu produksi dan teknik kontrol harus dirumuskan. Agar suatu organisasi menjadi efisien, perlu mengirimkan bahwa ia telah menjamin apa yang dapat kita sebut infrastruktur minimum. 8. Adanya penetapan standar dari setiap pekerjaan, baik dari segi kualitas kerja maupun waktu pengerjaan. Setiap metode dan waktu harus dibuat eksplisit untuk tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Untuk mencapai yang dicapai melalui studi kali dan gerakan. Pembentukan standar kerja dan perencanaan produksi sedemikian rupa hingga irama kritis konstan yang memungkinkan efisiensi maksimal. Kesembilan, kondisi pekerjaan perlu distandarisasi. Keseragaman lingkungan organisasi harus dicari sedemikian rupa sehingga pemborosan waktu, tenaga, uang berkurang. 10. Kegiatan operasional harus juga distandarisasikan. Standarisasi operasi tiap saat dan di semua tempat yang mungkin akan sangat meningkatkan efisiensi. Standarisasi operasi merupakan rencana operasional rinci yang jika tidak diawasi setiap hari, tidak akan mencapai pencapaian tujuan strategis. Ini tentang penyeragaman metode secara di mana tugas dijalankan. 11. Instruksi praktik tertulis harus dibuat secara standar. Dokumentasi pekerjaan sangat penting. Jika ada kebiasaan menulis apa yang telah dilakukan, bagaimana itu dilakukan, mengapa itu dilakukan, dan apa hasil yang dihasilkan, kesalahan tidak akan terulang dan kemajuan akan dipercepat. 12. Sebagai kompensasi atas efisiensi, perlu dibuat rencana pemberian insentif. Bekerja dengan baik, efisien, layak diberi penghargaan.
yang disarankan untuk membuat program insentif yang memotivasi para pekerja dalam mengejar efisiensi individu, dan dengan cara ini kolaborasi dalam pembangunan efisiensi organisasi. Selanjutnya, 14 prinsip FIRE dalam manajemen. 1. Pengembangan pekerjaan, yaitu adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan. 2. Wewenang, yaitu adanya hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. 3. Disiplin, harus ada respek dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi. 4. Kesatuan perintah, bahwa setiap pekerjaan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. 5. Kesatuan pengarahan, kegiatan operasional dalam organisasi yang memiliki tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan menggunakan satu rencana. 6. Melakukan kepentingan seseorang di bawah kepentingan umum. Kepentingan seseorang harus diupayakan agar senantiasa di bawah kepentingan organisasi. Artinya, prioritas harus didahulukan untuk kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 7. Balas jasa, kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil baik bagi karyawan maupun pemilik. Sentralisasi, adanya keseimbangan antara pendekatan sentralisasi dengan desentralisasi. 9. Garis wewenang atau scalar system, adanya garis wewenang dan perintah yang jelas. Order, sumber daya organisasi termasuk sumber daya manusia harus ada pada waktu dan tempat yang tepat. Penempatan orang-orang harus sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. 11. Keadilan, perlakuan dalam organisasi harus sama dan tanpa ada diskriminasi. 12. Stabilitas staf dalam organisasi, perlu adanya kestabilitasan dalam menjalankan organisasi, tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat. 13. Inisiatif, setiap pekerjaan harus diberi kesempatan untuk mengembangkan tugasnya secara kreatif maupun memungkinkan terjadi kesalahan. 14. Express the corps atau semangat korps. Prinsip ini menekankan bahwa pada dasarnya kesatuan adalah sebuah kekuatan. Pelaksanaan operasional organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki dari para anggota yang tercermin pada semangat korps atau kebersamaan. Kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik. Kontribusi manajemen klasik. Yang pertama, realisasi pekerjaan. Yang kedua, studi mengenai massa dan beban kerja. Ketiga, metode ilmiah dalam manajemen. Keempat, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen. Yang kelima, prosedur dan birokrasi. Keterbatasan manajemen klasik, kurangnya memperhatikan aspek manusia dari pekerjaan, motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Perspektif manajemen perilaku. Menurut Hugo Mulberg pada tahun 1863 sampai 1916, pentingnya pemahaman psikologis khususnya motivasi para pekerja. Studi Hawthorne atau Eton Mayon, teori perhatian atau attention theory. Pekerja akan lebih produktif jika merasa diperhatikan. Teori penerimaan sosial atau social acceptance theory. Pekerja akan menunjukkan produktivitas berdasarkan faktor penerimaan sosial. Teori relasi manusia, hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Abraham Maslow, seorang psikolog
membangun apa yang kemudian dikenal sebagai teori kebutuhan. Teori kebutuhan adalah teori motivasi kerja yang didasarkan pada kebutuhan umum manusia. Teori Maslow mempunyai 3 asumsi. 1. Kebutuhan manusia tidak akan pernah terpuaskan. 2. Perilaku manusia punya tujuan dan dimotivasi oleh kebutuhan untuk merasakan kepuasan. 3. Kebutuhan dapat diklasifikasikan menurut struktur hierarki dari yang terpenting, yaitu dari bawah atau dasar, hingga yang lebih tinggi. Teori X dan Y dari Douglas MC Gregor sangat terpengaruh oleh Hawthorne dan teori kebutuhan Maslow. Ia yakin ada 2 jenis manajer. Jenis pertama, manajer teori X, yang mempunyai pandangan negatif atas pekerjaan, menganggap mereka malah tidak bisa dipercaya dan tidak punya kemampuan. Manajer lain bertipe teori Y, yang mengasumsikan pekerjaan bukan hanya bisa dipercaya dan mampu memikul tanggung jawab, tetapi juga punya motivasi kerja yang tinggi. Aspek penting gagasan MC Georgi adalah keyakinan bahwa manajer yang menganut salah satu asumsi dapat menciptakan kemampuan untuk membuat anak buah mengikuti harapan manajer. Teori perilaku kontemporer, perhatian pada perilaku pekerja yang disebabkan oleh faktor psikologis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya, melahirkan konsentrasi ilmu perilaku organisasi. Perspektif manajemen kuantitatif, kelompok manajemen sains, pengalaman penggunaan model matematika dalam kegiatan bisnis dan industri, seperti penentuan jumlah teller dalam sebuah bank atau kasus Bank of England, peramalan atas volume penjualan, dan lain sebagainya. Kelompok manajemen operasi. Lanjutan dari kelompok manajemen sains, adanya fokus pada pendekatan kuantitatif untuk meningkatkan efisiensi, dikenal dengan pendekatan analisa break-even, Queen teori, dan lain-lain. Teori manajemen kontemporer, perspektif sistem dalam manajemen, open system atau sistem terbuka, sistem yang dilakukan interaksi dengan lingkungan di mana kebalikannya sistem tertutup, tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Perlu dicatat, untuk organisasi manapun hampir mustahil jika interaksi dengan lingkungan tidak dilakukan. Yang kedua, subsistem atau elemen-elemen dalam sistem. Elemen-elemen dalam sistem organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Apabila misalnya organisasi terdiri dari subsistem produk, subsistem pemasaran, subsistem keuangan, dan subsistem sumber daya manusia, maka subsistem tersebut akan saling bersinergi atau bekerjasama. Yang ketiga, sinergi. Konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik ketimbang jika hanya dikerjakan oleh seorang saja. Entropi, kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitas disebabkan ketidakmampuan organisasi dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Perspektif kontingensi dan dalam manajemen, there is not such things as one best and general way on in management.
yang artinya tidak ada satu cara terbaik dan umum dalam manajemen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.